Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat perencanaan dan pengendalian proyek dengan menggunakan metode critical path method. Di sini untuk proyek itu sendiri, biasanya nanti kita lihat di sana ada kombinasi dari beberapa kegiatan yang saling berkaitan. Nah, biasanya dilakukan dalam suatu urutan tertentu sebelum melakukan keseluruhan tugas. Nah, nanti untuk urutan-urutan kegiatan tersebut, nanti dilakukan secara logis. Nah, logis di sini kita lihat mulai dari pelaksanaan satu kegiatan sampai dengan kegiatan lainnya diselesaikan. Dalam metode CPM ini, ya, ini kita harus mengetahui simbol-simbol yang akan digunakan. Nah, yang pertama ini ada anak panah atau arrow. Biasanya ini simbol yang menyatakan sebuah kegiatan atau aktivitas, misalkan memotong, memasang genteng, mengecat, lalu misalkan membuat pondasi dan seterusnya. Nah, itu kegiatannya yang dilakukan biasanya dalam suatu proyek. Lalu ini ada lingkaran kecil atau node. Di sini biasanya menyatakan kejadian atau peristiwa atau event ujung atau pertemuan dari satu atau beberapa aktivitas. Nah, biasanya nanti dalam node ini nanti ada event awal sama yang akhir atau ada yang disebut dengan initial event, lalu ada terminal eventnya. Lalu ada anak panah putus-putus atau dummy ya, ini menyatakan kegiatan semu. Nanti saya contohkan untuk penggunaan dummy ini. Selanjutnya untuk dalam pelaksanaan ini simbol-simbol ini digunakan dengan mengikuti aturan-aturan. Nah, yang pertama ini di antara dua event yang sama, ya hanya boleh digambarkan satu anak panah. Nah, kalau dua gini ini nggak boleh. Ya, ini eventnya, ininya, paling kecilnya. Lalu ini kegiatannya. Nah, ini jangan dua, tapi nanti harus satu anak panah. Nah, ini event-event. Nah, di sini maka nanti ada penggunaan dummy. Nah, jangan dua gini untuk arrow-nya, anak panahnya. Lalu ini nama suatu aktivitas dinyatakan dengan huruf atau dengan nomor, ya, nomor event ya, sorry. Ini misalkan ada aktivitas A atau kegiatan A, lalu kegiatan B. Tadi misalkan kegiatan A-nya tadi misalkan memotong, ya, membuat pondasi dan seterusnya. Nah, maka kalau lebih mudahnya ini pakai lambang aja, ya. Ini misalkan dengan huruf A, B, C, dan seterusnya supaya mempermudah. Selanjutnya, nah di sini aktivitas ini harus mengalir dari event yang bernomor rendah ya ke event yang bernomor tinggi. Nah, ini satu, kedua, ketiga, dan seterusnya. Selanjutnya, ini diagram hanya memiliki satu initial event tadi yang awal ya. Nah, lalu dan satu terminal event. Nah, di sini untuk yang kegiatan awalnya, ya sorry kegiatan event awalnya, ya ini initial eventnya. Lalu ini terminal event ditutup, ya diawali dengan initial event, ditutup dengan terminal event. Langkah-langkah dalam metode CPM yang pertama kita harus menginventarisasi dulu, ya dan mengurutkan kegiatan disertai dengan waktu. Lalu nanti kita akan mencari logika logis, ya berdasarkan ketentuan yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya. Selanjutnya kita akan bagi node ya menjadi 3 ruang, ada IET, lalu ada LET. Selanjutnya, langkah keempat beri nomor urut, masukkan huruf di atas kegiatan, masukkan waktu pelaksanaan, lalu kita akan melakukan carilah nilai ET atau nanti perhitungan maju, ya. Lalu ada LET ini nanti perhitungan mundur, supaya gampangnya ya. Nah, lalu kita akan mencari lintasan kritis. Nah, saya langsung saja ke contoh kasus. Nah, ini data suatu proyek sebagai berikut. Nah, dari data ini kita akan menentukan lintasan kritisnya. Nah, ini ada beberapa aktivitas. Ya, ini dilambangkan tadi oleh huruf ya. A, B, C, dan D. Sebenarnya ini misalkan A ini misalkan aktivitas membuat fondasi, lalu B misalkan mengecor, ya, dan seterusnya misalkan ya. Nah, ini dilambangkan. Lalu ini ada aktivitas, lalu ini aktivitas sebelumnya, aktivitas A ini tidak ada aktivitas sebelumnya, B ini tidak ada aktivitas sebelumnya, C ini ada di aktivitas sebelumnya A dan seterusnya. Lalu ini ada waktu
penyelesaian. Untuk aktivitas A ini waktu penyelesaiannya ini 6 hari, B 4 hari, dan seterusnya. Nah, kita akan menggunakan metode CPM untuk memecahkan kasus ini. Kita mulai. Nah, kita mulai dengan membuat network dulu ya. Nah, kita lihat dari soal sebelumnya yang tadi. Ya, dari soal yang ini kita lihat nih dari aktivitas sebelumnya lalu waktunya berapa. Nah, nanti kita inventarisasi dan urutkan kegiatan disertai dengan waktunya. Lalu yang kedua cari logika logis dari kegiatan dengan simbol-simbol. Nah, ini hasilnya dari yang soal tadi. Nah, saya akan jelaskan lebih rincinya. Nah, kita lihat di sini, ini aktivitas A dan B ini tidak ada aktivitas sebelumnya. Nah, tapi pertama-tama kita harus membuat dulu inisial event-nya yang awalnya ya. Ini buat dulu lingkaran kecilnya ya untuk inisial event-nya. Nah, ini diawali dengan inisial event-nya yang lingkaran kecil, nanti diakhiri juga nanti oleh yang lingkaran kecil juga disebutnya terminal event. Kita lihat untuk aktivitas tadi dilambangkan dengan arrow ya. Untuk aktivitas A ini tidak ada kegiatan sebelumnya. Berarti langsung A nggak ada. Lalu B juga tidak ada. Nah, ini buat arrow-nya ya. Nah, ini buat arrow-nya. Lalu C, ini kegiatan aktivitas sebelumnya ini adalah kegiatan A. Ya, kegiatan A. Nah, kita buat dulu event lagi, lingkaran kecilnya, sorry. Buat lingkaran kecilnya. Nah, lalu tadi C, nah ini aktivitas sebelumnya A. Nih, C aktivitas sebelumnya A. Lalu D, aktivitas sebelumnya A. Nah, karena udah tadi dibuat lingkaran kecilnya, node-nya, langsung aja ini. Nah, bikin aja arrow-nya. Ya. D, nih aktivitas sebelumnya A. Lalu E, ini C dan D. Nah, nanti ini kita akan menggunakan dummy. Nah, kita buat dulu ya ininya, lingkaran kecilnya, node-nya ya. Nah, aktivitas E kan ini C dan D. Nah, misalkan ini E ya. Nah, ini kan kalau gini, kita lihat ini baru D aja nih. Ya, aktivitas sebelumnya D. Nah, maka ini kita sambungkan menggunakan dummy. Nah, jadi kalau disambung ini aktivitas E, aktivitas sebelumnya ini C dan D. Nah, ini dibantu dengan dummy ke bawah ini. Nah, ini untuk dummy. Nah, ini anak panahnya putus ya. Nah, lalu ini tandanya jangan lupa. Ini anak panahnya ke bawah ya. Jangan ke atas. Kalau ke atas beda nanti artinya. Nah, ini ke bawah nih anak panahnya ya. Ini kan ke bawah nih. Nah, lalu selanjutnya tadi E, C dan D udah. Lalu F ya, F. Nah, ini udah dibuat tadi ininya untuk lingkaran kecilnya node-nya. Nah, ini F. Nah, ini kegiatan aktivitas sebelumnya C ya. Nah, lalu G ya aktivitas sebelumnya B. Nah, yang B ini berarti buat dulu di sini ininya, sorry. Dia buat dulu lingkaran kecilnya, lalu ini kita buat ini G. Nah, ini B nih aktivitas sebelumnya. G, aktivitas sebelumnya B. Nah, selanjutnya H ya, aktivitas sebelumnya G. Nah, ini G di sini buat dulu ininya lingkaran kecilnya G. Nah, tadi B kan ya, B. Sorry, G. GB, sorry, H. G ya, ini H. Aktivitas sebelumnya G. Lalu I, ya, E dan H. Nih, E dan H. Nah, ini kebetulan ini tinggal langsung buat aja. Ya, buat aja. Berarti ini I. Aktivitas sebelumnya I teh, ini E dan H. Ya, E dan H. Lalu J, ini I dan F. I dan F nih kebetulan juga nih. Nah, langsung buat aja nih. I dan F. Ini J. Ya, J, I, dan F. Nah, udah habis. Nah, tadi kita bikin yang lingkaran kecil yang akhirnya atau terminal event-nya. Nah, nanti diawali. Ya, ini inisial. Diakhiri dengan yang terminal event-nya. Nah, itu cara membuat network-nya. Nah, yang rada sulit di sini aja sih membuat network-nya aja. Kalau nanti untuk perhitungannya gampang. Nah, di sini aja nanti untuk yang rada susahnya. Kita lanjut lagi. Ketiga ya, ini bagilah node menjadi 3 ruang ya, lingkaran ini menjadi 3 ruang nanti untuk perhitungan maju ya sama perhitungan mundur ya untuk EET di sini nanti
untuk perhitungan majunya, ini LET ini nanti untuk perhitungan mundurnya, ini dibagi 3. Nah, tadi contohnya saya langsung dibagi 3 ya, yang sebelumnya tuh. Harusnya itu masih bulat eneh ya. Nah, ini langsung dibagi 3 aja nih. Selanjutnya, kita akan beri nomor urut ya dari node ini atau lingkaran kecil ini. Misalkan ini 1 ya, lalu ke atas 2, misalkan 3, 4, 5, 6 ke bawah ya, 7, 8, 9. Nah, ini untuk memberi nomor urut untuk memudahkan nanti perhitungan. Selanjutnya kita akan masukkan huruf di atas kegiatannya ya. Nah, tadi yang kita sudah bikin ya untuk read network-nya, ini masukkan saja ini angka ininya huruf-hurufnya, sorry, huruf-hurufnya. Nah, setelah huruf baru kita akan memasukkan waktu ya, memasukkan waktu. Misalkan A, kita lihat di sini A waktunya berapa hari nih? 6 hari ya. Lalu B 4 hari, C 4 hari ya, di sini kita lihat aja, D 6 hari, E 4 hari, lalu F 6 hari, G 4 hari, lalu H 10 hari, ya, H 10 hari, lalu I 14 hari, lalu J 12 hari. Nah, dummy tadi ini, kalau dummy ini kita kasih waktu penyelesaian 0. Nah, kita tulis aja 0. Nah, itu cara memasukkan waktu pelaksanaan. Dummy jangan lupa dikasih angka 0. Selanjutnya, kita akan melakukan perhitungan maju ya. Kita akan melakukan perhitungan maju. Nah, ini untuk pertama-tama di awal. Ini untuk yang di awal kita kasih angka 0 dulu ya untuk nomor urut 1 ini ya, untuk yang node-nya nih. Nah, kita kasih angka 0 terlebih dahulu. Nah, setelah kita masukkan angka 0 di sini ya untuk yang IP-nya, nah, kita akan menghitung untuk yang node nomor 2-nya ya. Node-nya berapa? Berarti nanti ini ditambahkan ya, kalau perhitungan maju nanti ditambahkan, kalau perhitungan mundur nanti dikurang. Kalau maju berarti ini 0 ditambah 6. Baru 1 ya ini nih. Anak panjang 1 ya. 0 tambah 6. Isi di sini 6 ya. Nah, lalu kita kita berurut aja ini 1 2. Yang ketiga ya, ketiga berarti ini 0 tambah 4. Nah, 0 tambah 4 hasilnya 4. Selanjutnya yang keempat nih. Berarti 6 ditambah 4. 6 ditambah 4 jadi di sini 10. Nah, lalu yang ini kita lihat, kalau yang ini mah ada tanda panahnya ada 2. Nah, kita coba satu-satu hitung. Ya, kita coba satu-satu hitung. Berarti ini yang ini dulu ya, 6 tambah 6 berapa nih? 12 ya. 12. Nah, lalu ini 10 tambah 0 ini 10. Nah, kalau ada 2 gini ya. Nah, kita tinggal pilih salah satunya. Nah, biasanya ini kita akan pilih nilai yang terbesar yang ini untuk dimasukkan yang ke node nomor 5 ya. Nih, nomor 5. Nah, ini tulis aja 12. Nah, lalu kita lanjut lagi ke yang nomor 6 ya, ke bawah. Berarti ini cuma 1 kan ini mah. 4 tambah 4. Ini 8. Nah, lalu ini 2 lagi nih. Nah, 6 ke 7 ya. Kalau ke 7, oh berarti harus dihitung dulu yang 8 ya kalau ngisi yang ke 7 nih. Nah, berarti yang 8 dulu aja ya. Ini berarti ini 12 ditambah 4 ya, di sini 16 ya, kita isi 16 di sini. Ini koteretan aja ya. 16 lalu ini 8 tambah 10 18 ada 2. Ah, berarti kalau ada 2 ini pilih yang terbesar. Kita masukkan di sini 18. Lalu ke atas juga sama, ini 10 tambah 6 nih, 10 tambah 6 di sini 16 ya. Nah, lalu ini masukkan lagi ini 18 ya, ditambah 14. Berapa nih? 32 ya. Nah, berarti pilih yang besar aja langsung. Masukkan ke sini. Nah, selanjutnya ke yang terakhir ya. Ke yang ke-9 kita isi aja ini 32 ditambah 12. Langsung aja ini 4. Nah, itu cara perhitungan maju. Ya, perhitungan maju. Tadi ditambah, lalu kalau ada 2 ya si kegiatannya atau arrow-nya, nanti kalian tinggal pilih yang terbesar. Selanjutnya
kita akan mencoba perhitungan mundur. Nah, kalau perhitungan mundur ini tinggal dikurang saja, ya, tinggal dikurang. Nah, nanti kita asumsikan si panah ini, ya, logikakan panah ini menjadi arahnya terbalik. Jadi ke sinilah logikakannya ya. Nih. Nah, ini terbalik ya. Nah, logikakan ini terbalik. Kita mulai dari yang di sini, ya, untuk yang 9 ini. Nah, kita kasih waktu, ya. Ini samakan aja yang sama yang ini, hasil akhir tadi 44 di sini. Nah, kita akan melakukan perhitungan mundur. Nah, kita lihat ya, ini asumsikan tandanya jadi anak panahnya ke belakang ya. Nih, asumsikan, logikakan. Berarti ini 44 kurang 12. Ya, jadi 32. Nah, lalu ke bawah ya, ini logikakan lagi nih ke bawah ya. Ini jadi anak panahnya ke bawah, ini berarti 32 dikurang 14, langsung aja ya. Ini 18. 32 kurang 14, 18. Lalu ke sebelah, boleh ke sini dulu boleh ya. Misalkan ke 6 dulu aja ya. Kita ini 18 dikurang 10, berarti ini 8, lalu ini 18 kurang 4, masih ada 1 ya ini. 18 kurang 4, jadi 14 ya, 18 kurang 4, 14. Nah, lalu ini nih ke atas nih. Nah, ini logika kan tadi anak panahnya terbalik, berarti ini ada 2. Yang ini ada 2. Ya, ada 2 nih. Kita coba kalau ini dikurang ya. Ini 14 kurang 0. Nah, berarti ini 14 ya. Nah, 14 kurang 0 14 ya. Lalu ini 32 kurang 6. Jadi ini 26. Nah, kebalikan yang tadi kalau yang ini. Kita pilih yang terkecil. Berarti yang terkecil ya. Tadi 14 kurang 0, 14. Kita masukkan di sini. 14. Nah, lalu kita yang ketiga ya, boleh. Yang mau yang mana dulu, boleh yang bawah dulu aja ya, supaya gampang. 8, ini kurang 4. Ya, jadi ini hasilnya 4. Ya. Nah, kalau tadi ini hitungannya, kalau yang di PowerPoint yang ini dulu, yang nomor 2 dulu ya. Berarti ini ada 2 ya. Berarti ini 14 kurang 4 ya. 14 kurang 4 ini hasilnya 10 ya, yang ini nih. Nih, logikakan. Lalu ini 14 kurang 6 ya, 14 kurang 6 hasilnya 8. Nah, berarti pilih yang 8, masukkan di sini. Nah, lalu ini tinggal yang bawah, yang ini berarti 8 dikurang 4 tadi ya. Nah, ini 4. Nah, selanjutnya tinggal ke sini. Ini 4 kurang 4, 0, 8 kurang 6. Nah, otomatis ini 0. Ini 4 kurang 4 yang kecil ya. Nah, itu cara perhitungan mundur. Nah, selanjutnya, kita akan mencari ya lintasan ke kritis ya, dengan cara menambahkan nilai lintasan, dan lintasan yang terbesar adalah lintasan kritis ya, ET sama LET. Ini nanti ada 2 cara ya, ada cara cepat sama cara yang seperti biasa ya. Nah, ini cara yang pertama, kita tentukan lintasannya dulu. Nah, di sini untuk ke sini ya, ini lintasannya ada A, aja. A, lalu C, F, C. Nah, ini A, C, F, ya tinggal tambahan aja. Tambahkan aja ya, 6 tambah 4 tambah 6 tambah 12. Lalu yang kedua ini ada lintasan A ya. Kita lihat ini A, D ke sini dulu ya, D berarti E ya, lalu I, J. Ya, tinggal tambahkan aja. Lalu selanjutnya ini ada A, C. Nah, ini ke bawah ya, dummy E, I, J, tambahkan saja. Lalu selanjutnya tadi udah habis ya yang A, berarti yang B sekarang ya, ada B, G, H, I, J. Ya. Nah, kalau dari sini setelah kita tahu ya hasil totalnya atau hasil penjumlahannya, nah ini pilih lintasan yang punya hasil terbesar sebagai lintasan kritisnya. Nah, berarti BGHIJ ini lintasan kritisnya. Atau kalau yang mudah, ini cara kedua, langsung aja kita lihat
ya, nilai yang EET sama LET-nya sama nih. Ini 0 sama 0. Nah, lalu ini 4 sama 4 kan ya. Nah, ini 4 sama 4. Nah, lalu 8 sama 8 nih, langsung nih. Nah, lalu 18 sama 18 di sini. Lalu 32 sama 32. Nah, lalu terakhir. Nah, itu sebagai lintasan kritisnya. Ya, nah, masih sama kan ya, ini lintasan kritisnya BG, HIJ, yang ini juga sama ya. Ini boleh pakai cara yang ini, boleh pakai yang bawah, boleh. Nah, jadi untuk proyek ini, untuk penyelesaian waktunya ini sekitar 44 hari. Ya, lalu di sini ada lintasan kritisnya atau aktivitas-aktivitas kritisnya, yaitu aktivitas yang BG, H, I, J. Ya, apabila terjadi masalah dari aktivitas atau kegiatan-kegiatan tersebut, ini proyek ini biasanya akan terhambat ya, karena itu yang paling kritis. Hatur nuhun. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.